Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Al-Aradi. Al-Aradi muaranya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan khosoh, yang kedua disebut dengan aradun am. Definisi khosoh ini sudah dijelaskan. Sekarang kita memasuki penjelasan definisi dari aradun am. Wa illam yakhtassa, dan apabila tidak khusus kullu wahidin apa masing-masing minal lazimi dari aradi lazim, dari aksiden yang melekat, wal mufariki dan yang terlepas, yang berpisah, ya, yang terpisah, tidak khusus bihaqikotin wahidatin dengan satu esensi, bal ya'ummu melainkan ya'ummu menyebar apa kul wahid haqaiqo terhadap beberapa esensi, fauqa wahidatin di atas satu esensi, fahuwa maka adapun kullu wahid al aradul amu ialah aksiden umum. Jadi aksiden umum itu adalah aksiden yang berlaku kepada banyak esensi, tidak hanya khusus kepada satu esensi. Ini perbedaan antara khosoh dan aradun am. Kalau khosoh itu hanya berlaku kepada satu esensi saja, sementara aradun am itu berlaku kepada banyak esensi. Masing-masing esensi dengan esensi yang lain ini berbeda satu sama lain. Contohnya seperti apa aradun am ini? Kal mutanafisi bil kuwati, seperti yang bernafas bil kuwati secara potensial, wal fi'li dan aktual, lil insani bagi manusia, wa ghairihi dan selain insan, minal hayawanati dari makhluk hidup. Contohnya aradun am ialah mutanafis bil kuwah. Mutanafis bil kuwah bagi insan ini disebut dengan aradi yang lazim dan am. Al-mutanafis bil fi'li bagi insan ini disebut dengan aradi mufarik am, ya, am. Kenapa am? Karena mutanafis bil quwah dan mutanafis bil fi'li tidak hanya berlaku bagi insan, tapi juga berlaku kepada selain insan. Fa innal mutanafis, maka sesungguhnya, fa innal mutanafisa bil quwati, maka sesungguhnya apa bernafas bil quwati secara potensial, aradun lazimun ialah aksiden lazimun yang melekat, ghairu munfakin yang tak terlepas, an mahiyatil insani dari esensi manusia, wa ghairuhu dan selain insan, ghairu munfakin, ghairu munfakin an mahiyatil insani, wa ghairihi, ini bukan wa ghairuhu tapi wa ghairihi, ya, wa ghairihi dan selain insan, minal hayawanati dari makhluk hidup, ghairu mukhtassin bihaqiqatin wahidatin yang tidak khusus dengan satu esensi, wal mutanaffisu dan yang bernafas bil fi'li dengan aktual,
al-mutanafis bil fi'li, aradun mufarikun ialah aksiden mufarikun yang terpisah, yanfaku yang terlepas, an mahiyatiha dari mahiyatil insan, an mahiyatiha dari mahiyatil insan. Ini ha ya. Kalau insan ini seharusnya an mahiyatihi ya, an mahiyatihi. Tapi karena ini an mahiyatiha berarti ini kembali kepada hayawanat. Al insan wa ghairuhu minal hayawanat. An mahiyatil insani dari esensi insan wa ghairuhu, an mahiyatil insani wa ghairihi minal hayawanat. Ini maksudnya demikian ya. Ghairu mukhtasin yang tidak khusus bimahiyatin wahidatin dengan satu esensi. Wa yursamul aradul amu dan didefinisikan al aradul amu apa aksiden umum, bi annahu dengan sesungguhnya apa al aradul am kulliyun ialah konsep universal, yuqalu yang dipredikasikan apa kulli alama atas individu tahta haqaiqa mukhtalifatin di bawah beberapa esensi mukhtalifatin yang berbeda-beda, qaulan aradiyan dengan predikasi aradiyan yang bersifat aksidental. Qauluhu kulliyun adapun perkataan musannif kulliyun yaitu kulli, zaidun ialah tambahan, kama marra sebagaimana keterangan, sebagaimana sesuatu, ini sima ini adalah keterangan penjelasan, marra yang telah lewat apa ma. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif yuqalu yaitu kata yuqalu, jinsun adalah jenus, syamilun yang mencakup, lil kulliyati terhadap universal ya, terhadap konsep-konsep universal. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif alama tahta haqaiqa mukhtalifatin, perkataan ini yukhrijun nau'ah ialah mengeluarkan apa qauluhu an nau'ah pada nau' spesies, wal fasla dan fasl diferensia, wal khasata dan khasah aksiden khusus, li'annaha karena sesungguhnya apa annau fasl dan khasah la tuqalu ialah tidak dipredikasikan apa nau fasl khasah illa alama kecuali atas individu tahta hakikatin wahidatin di bawah satu esensi. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif qaulan aradiyan yaitu qaulan aradiyan, yukhriju ialah mengeluarkan apa qauluhu al jinsah pada jenus, li'annahu karena sesungguhnya apa al jinsah qaulun ialah qaul ya, predikasi zatiyun yang bersifat esensial, la aradiyun dan bukan bersifat aksidental. Jadi qaulan aradiyan mengeluarkan jenis karena jenis itu predikasinya adalah esensial bukan predikasi aksidental. Sekarang akan menjelaskan kenapa musannif ini mengatakan yursam. Yursam itu artinya definisinya berbentuk definisi deskriptif, bukan berbentuk definisi bilhad atau analitik. Karena ta'rif itu terbagi menjadi dua, ada ta'rif bilhaddi, ada ta'rif bilrasmi. Nah, musannif di sini ketika mendefinisikan konsep-konsep universal, beliau menggunakan kata yursam. Artinya definisinya berbentuk definisi birrasmi, yaitu definisi deskriptif. Kenapa definisi dari konsep-konsep universal ini berbentuk definisi deskriptif, bukan berbentuk definisi analitik? Ini akan menjelaskan alasannya. Wa kaunu hadhihi ta'rifati dan adapun adanya definisi-definisi ini atau pengertian-pengertian ini, lil kulliyati bagi konsep-konsep universal rusuman ialah definisi deskriptif berupa definisi deskriptif, binaan karena berdasarkan ala imkani ayyakuna laha atas kemungkinan ada laha ialah bagi kulliyat mahiyatun apa esensi-esensi wara'atil kal mafhumati dibalik pengertian atau definisi-definisi tersebut, allati dzakarnaha yang telah menyebutkan kami terhadap tilkal mafhumat,
malzumatun yang dilekati, musawiyatun yang setara laha terhadap tilkal mafhumat. Malzumatun ini menjadi sifat dari ini ya, menjadi sifat dari mahiyatun. Kenapa menggunakan kata yursam? Karena masih ada kemungkinan konsep-konsep universal itu memiliki esensi-esensi selain ya, selain pengertian-pengertian definisi-definisi yang telah disampaikan. Yang mana esensi atau mahiyat dari konsep-konsep universal itu berupa malzum. Sementara pengertian-pengertian definisi yang telah disampaikan ini berupa lazim, berupa lazim. Karena ada kemungkinan itu. Nah, karena ada kemungkinan itu, maka musannif mengatakan yursam. Definisinya, konsep-konsep universal ini adalah definisi deskriptif, bukan definisi bilhat. Karena ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan ada definisi bilhatnya, ada definisi bilhatnya. Nah, ini ya. Yang tapi definisi bilhatnya ini belum diketahui, itu saja ini alasannya ya. Illa annal munasibah, hanya saja annal munasibah sesungguhnya apa yang sesuai, yang cocok hakuna di sini zikrut ta'rif, apa menyebut at-ta'rif. Tapi menurut Syekh Husamuddin Al-Kati yang lebih pantas, yang lebih cocok, yang lebih sesuai, musannif seharusnya tidak mengatakan yursam, tapi mengatakan yu'arraf. Kenapa? Alladzi yang huwa adapun alladzi kata ta'rif ini a'ammu ialah lebih umum. Lebih umum daripada yuhaddu dan yursam. Jadi kalau yu'arraf ini bisa mencakup yuhaddu, bisa mencakup yursam. Artinya gini, yang lebih cocok dan lebih sesuai seharusnya musonif mengatakan yu'arraf, didefinisikan, bukan menggunakan kata yursam. Kenapa demikian? Karena kalau yu'arraf itu lebih umum, bisa mencakup bil haddi dan bisa mencakup bir rosmi. Nah, itu ya. Kalau menggunakan kata yursam hanya mencakup takrif bir rosmi. Itu. Kenapa alasannya? Lianna adamal ilmi, karena sesungguhnya apa? Tidak mengetahui. Bi'annaha, dengan sesungguhnya apa? Tilkal mafhumat hududun, ialah hudud, definisi analitik. La yujibu, ialah tidak tidak menyebabkan atau tidak berkonsekuensi al ilmah pada mengetahui bi'annaha, dengan sesungguhnya apa tilkal mafhumat rusumun, ialah definisi deskriptif. Kenapa menurut Syekh Husamuddin Al-Kati ini, Syekh Husamuddin Al-Kati yang lebih sesuai itu menggunakan kata takrif atau yu'arraf? Karena adamal ilmi bi annaha hududun la yujibul ilma bi annaha rusumun. Kan alasannya kenapa musonif ini menggunakan kata yursam, karena ada kemungkinan takrif bilhad yang belum diketahui. Ada mahiyat, ya, ada mahiyat dari konsep-konsep universal ini, atau ada definisi-definisi analitiknya, cuman belum diketahui. Kalau demikian, ya, kalau demikian, adamul ilmi bi annaha hududun la yujibul ilma bi annaha rusum. Tidak mengetahui bahwa definisi-definisi yang telah disebutkan itu sebagai definisi analitik itu tidak berkonsekuensi mengetahui bahwa definisi itu adalah rusum. Artinya tidak ada talazum, ya. Tidak ada keterkaitan antara ketidaktahuan bahwa definisi yang telah disampaikan ini adalah definisi analitik, itu tidak ada talazum, tidak ada keterkaitan bahwa langsung bisa mengetahui bahwa definisi itu adalah definisi rusum, ya, definisi deskriptif, gitu ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.